Halo, selamat pagi, siang, sore, Mas Mbak, dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paparan anatomi blok 2.2 untuk topik yang pertama. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Francisca Cissyarimuti dengan NIM B0024069 dari kelompok A9. Oke, baik. Sekarang kita fokus untuk topik yang pertama terlebih dahulu, yaitu jelaskan anatomi dari tractus respiratorius yang superior. Nah, untuk traktus respiratorius yang superior itu terdiri dari tiga organ, yaitu nasal atau nasus, kemudian faring, dan juga laring. Jadi mulai dari trakea ke bawah itu masuknya ke traktus respiratorius yang inferior. Nah, pertama kita membahas di nasus atau nasal terlebih dahulu. Nah, ini tuh terbentuk, nasal itu terbentuk dari tiga os, yaitu di bagian atas ada os frontal, kemudian di sini ada os nasal, dan juga os maksila. Oke, kemudian untuk kartilago-kartilagonya, tak, ya ini di bagian tengah itu ada namanya septal cartilage atau cartilago septum nasi. Kemudian di bagian kanan kirinya itu ada cartilago nasal yang lateral, processus lateralis dari cartilago septum nasi, sorry. Ya, ini yang di tengah ada cartilago septum nasi, kemudian kanan kirinya itu yang processus lateralnya. Gitu ya. Kemudian yang di bagian inferiornya yang bawah ini itu ada cartilago alaris mayor. Nah, ini ada dua krus lateral dan juga krus medial. Yang lateral yang ini, yang medial itu yang sini. Nah, itu lebih jelasnya lagi di sini. Ini yang krus lateral, jadi dia kayak di pinggirannya sini, krus lateral. Krus medial itu yang di tengah sini. Nih, krus medial. Tuh. Kemudian ini kan ada cartilago alaris mayor. Yang minor tuh di mana? Yang minor tuh di sini nih. Kecil ini di sini. Cartilago alaris minor. Oke. Nah, ini cartilago septum nasi itu dari sini sampai ke bawah sini ya. Ini masih menembus di sini. Ini kelihatan juga di sini kalau kita melihatnya posisi begini ya. Itu di sini tuh kelihatan ada cartilago septum nasi. Jadi dia yang membatasi di bagian tengah-tengah gitu namanya septum kan, bagian tengah-tengahnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke eh, nasal kalau dilihat dari internalnya ya, dari dalam ya. Tadi kan dilihat dari bagian luar. Ini kemudian dilihat dari bagian dalam. Nah, sebelum itu eh, hidung atau nasal itu ada dua apertura kan dia ya. Apertura yang anterior yang dia berbatasan dengan udara, atmosfer udara, itu namanya ini bagian sini itu nares ini. Kemudian yang di bagian belakang yang di perbatasan dengan nasofaring itu namanya koana. Ini ya berbatasan dengan nasofaring. Nah, kemudian di bagian dalam dari nasal itu terdapat kayak lekukan-lekukan, semacam lekukan-lekukan namanya konka. Nah, itu ada konka nasalis yang superior, median, dan juga inferior. Ada tiga ya. Nah, dia bentuknya itu kayak apa ya, dia melekuk gitu, dia melengkung. Jadi di dalam itu kan ada kafum kan. Dia akan menyisakan rongga kan, karena dia kayak ngelewar gitu loh, melengkung, terus bawahnya melengkung lagi gitu. Nah, rongganya itu namanya meatus. Di sini lebih terlihat nih. Ini konkanya itu ya, kalau dipotong ya. Dia kayak melengkung ke bawah gitu. Jadi bagian dalam ini ada namanya meatus. Nah, meatus itu ada terbagi jadi empat. Ada recessus sphenoethmoidalis, itu yang bagian paling atas. Kemudian bawahnya ada meatus nasi superior, kemudian meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Nah, meatus ini itu menjadi muara dari sinus. Sinus-sinus paranasal ya. Nih, kita lihat di sini. Nah, eh, di bagian yang recessus sphenoethmoidalis dulu. Dia jadi muara dari sinus sphenoidalis. Nih, ini tadi recessus sphenoethmoidalis, muara dari sinus sphenoidalis nih dari sini ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada meatus nasi superior. Itu dia menjadi muara dari selula ethmoidalis yang posterior ini di sini. Nah, kemudian
di bagian meatus nasi yang media itu ada bangunan khusus namanya bulla ethmoidalis. Dia bentuknya kayak kubah gini. Nah, terus di bagian bawahnya itu ada semacam apa ya lekukan gitu, yang dia dibatasi oleh namanya processus uncinatus. Lekukannya itu namanya hiatus semilunaris ya. Batas bawahnya adalah processus uncinatus gitu. Nah, ini di bulla ethmoidalis ini dia itu muara dari selula ethmoidalis yang media. Kemudian di hiatus semilunarisnya itu muara dari sinus maxillaris. Dan di infundibulum ethmoidalis, infundibulum itu bagian ujungnya sini, dia muara dari sinus frontalis dan juga selula ethmoidalis yang anterior. Oke, kemudian untuk bagian yang bawah, meatus nasi inferior itu muara dari ductus nasolacrimal. Di sini ya. Nah, ini tuh kan nasolakrimal ya. Lakrimal tuh kan ini ya kelenjar air mata ya. Itu kenapa kita kalau nangis itu kok bisa ada lendir gitu di hidung ya. Itu karena ada ini opening dari ductus lacrimal di meatus nasi yang inferior. Tuh. Oke. Kemudian untuk nasal sudah selesai, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu faring. Nah, faring itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, itu eh, dia urut ya dari atas gitu, dan ada skeletopisnya masing-masing. Yang pertama, nasofaring. Dia menghubungkan kavitas nasi dan juga faring gitu ya. Nah, dia setinggi VC1 sampai VC2. Ini kalau dilihat di sini, nasofaring itu kan yang sini kan, ini paling atas sampai setinggi VC2 ini kan. VC1 tuh sini, VC2 tuh sini. Ini bisa dihitung ya, ada keterangannya juga. Ini, nah ini nasofaring. Kemudian setelah itu lanjut ke laringofaring. Ini sorry sorry sorry. Lanjut ke orofaring, tadi nasofaring sini. Terus lanjut ke orofaring. Oh my God. Nah, lanjut ke orofaring. Orofaring itu setinggi VC2 sampai VC3. Ya, kelihatan ya. Kemudian lanjut ke laringofaring. Jadi perbatasan antara laring dan juga faring gitu ya. Nah, ini di sini yaitu setinggi VC3 sampai VC5. Iya, kelihatan ya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, yang di nasofaring terlebih dahulu. Ini ya nasofaring. Nah, ada apa aja sih di nasofaring? Yang pertama ada koanan yang udah aku jelasin tadi. Koana itu batas belakang yang kavitas nasi dan juga nasofaring gitu ya batasnya. Ada koana. Terus kemudian ada optae. Optae di bagian sini ya. Itu atau pharyngeal opening of auditory eustachian tube. Jadi dia menghubungkan dengan eh, bagian telinga gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya torus tubarius yang bagian atas, kemudian ada torus levatorius yang bagian samping. Kemudian di sini ada juga recessus pharyngeus di sini. Sudah terlihat ya, recessus pharyngeus. Oke, kita lanjut ke bagian yang orofaring. Nah, ini kalau tadi batas antara kavitas nasi dan juga eh, nasofaring itu kan koana. Kalau batas mulut dengan orofaring itu namanya isthmus faucium sini. Isthmus faucium. Nah, di orofaring itu em, ada apa aja yang khas itu di sini ada namanya vallecula. Vallecula epiglottica. Jadi ini tempat tertampungnya benda benda tumpul ya, benda tumpul yang tertelan gitu. Jadi kayak kayak lekukan gitu. Oh ya tadi optae itu yang ini kepanjangannya Ostium pharyngeum tuba auditoria. Ya. Oke, kita lanjut ke laryngofaring. Nah, kalau di laryngofaring ini dia ada fossa piriformis yaitu tempat tempat terjatuhnya benda tajam. Jadi kalau tertelan benda tajam itu akan masuk ke fossa piriformis dan dia
Kemudian ada aditus laringis. Ini aditus laringis. Di sini sudah masuk ke laring. Nah, di laring itu ada vocal cord ini ya. Ada vocal cord itu untuk eh, menghasilkan pita suara. Nah, itu nanti di situ ada plica vestibularis, ada plica vocalis, rima vestibuli, rima glottis gitu. Kalau plica vestibularis itu dia kayak pita suara palsu gitu. Jadi yang benar itu kan yang aslinya kan di plica vocalis. Tapi ada juga bangunan yang menyerupai namanya plica vestibularis. Oke, kita next. Nah, ini kalau dilihat posisi ini ya, ini kelihatan ini yang atas eh nasofaring, orofaring, laringofaring. Kalau ini ke sini nih esophagus. Ini dilihat dari bagian posterior dari belakang. Oke, next kita masuk ke laring. Nah, di laring kita kan menemui kartilago-kartilago ini ya. Berbagai macam kartilago. Nah, yang paling atas dulu, yang bentuknya kayak daun. Ini namanya kartilago epiglottis. Kemudian di sini ada juga tulangnya, namanya tulang hyoid. Nah, terus yang ini nih bukan kartilago, tapi ini semacam apa ya, ligamen atau membran, namanya tirohioid, karena dia menghubungkan antara kartilago tiroid dan juga tulang hyoid. Gitu. Kemudian ini di bagian sini, yang di ujungnya ini namanya cartilago corniculata. Sedangkan yang bawah ini beda lagi namanya, cartilago arytenoid. Nah, kalau yang ini yang paling besar itu namanya cartilago tiroid. Nah, kemudian di sini ini ada juga ligamen vokalis ya, yang untuk nanti berperan dalam menghasilkan suara. Kemudian lanjut, oh ya di sini ini juga krikotiroid. Jadi antara tiroid dan juga krikoidea. Nih atas kan tiroid, bawah kan ini kartilago krikoidea itu ya. Kartilago krikoidea itu lebih terlihat yang sebelah sini. Ini yang di bawahnya kartilago tiroid itu kartilago krikoid. Nah, sebenarnya laring laring itu segini doang, guys. Bawahnya itu sudah masuk ke trakea. Nah, ini ya mungkin lebih terlihat ya. Jadi di sini ada proses vokalis, kemudian ada ligamen vokalis gitu. Nah, untuk laring ini dia itu terbagi menjadi tiga ruangan, yaitu yang tengah itu ruang transglotis. Transglotis itu yang di tengah-tengah yang di epiglotis tadi itu. Nah, dia itu eh, ada namanya di daerah ruang transglotisnya itu ada plica vestibularis dan juga plica vocalis yang pita suara itu yang untuk menghasilkan suara. Kemudian di atasnya ada namanya ruang supraglotis, yaitu isinya ada aditus laringis dan juga plica vestibularis. Kemudian bawahnya lagi ada ruang subglotis atau infraglotika. Ada plica vocalis dan cartilago cricoidea. Ini nih, sebenarnya kelihatannya di sini. Nih, cartilago cricoidea kan di sini ya. Jadi ruang transglotisnya itu di sini. Jadi di bagian sini ada plica vesicular dan juga plica vocalis. Kemudian di bawahnya plica vocalis itu kan lebih bawah dia daripada plica vesicularis. Jadi sini plica vocalis atasnya plica vesicularis. Bawahnya sini baru cartilago cricoidea. Gitu. Oke. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan traktus respiratorius yang superior. Dan untuk sumbernya ambil dari buku Netter tahun 2014. Terima kasih.